Halo sahabat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa. Nah kali ini kita mau unboxing lagi nih guys. Tapi unboxingnya paketnya itu nggak paketan yang biasa kita unboxing, tapi paketan yang cukup luar biasa kita unboxing guys. Tapi kita nggak di endorse nya. Ngomong-ngomong, kenapa orang packing itu pakai kardus bekas mulu coba? Aduh, mungkin lebih murah kali ya kalau kardus bekas kayak gini, kan kalian bisa beli ataupun minta ke warung-warung kan. Apalagi buat hewan-hewan yang kecil ya udahlah pakai kardus-kardus bekas. Tapi ya begini nih, yang namanya kardus bekas nggak bisa sesuai dengan ukuran si hewannya. Kalau hewannya terlalu kecil harus dikecilin lagi, tapi kalau misalkan hewannya terlalu besar ya otomatis nyari kardusnya yang lebih besar guys. Seperti biasa kita lihat dulu guys sekeliling paketannya nih guys. Di bagian atas ini disolasi nih guys, dan di sekelilingnya ini oke, dibolong-bolongin asal banget nih, asal tusuk-tusuk doang. Dan ini udah terjamin halal guys. bukan paketan dalamnya sih haram guys kalau buat dimakan guys. Oke, kita lihat. Nah, di bagian sini nih ada lubang nih guys. Ini sebenarnya bahaya banget karena ini nggak disolasi guys. Dan tuh kalian lihat ada kukunya keluar tuh, kuku sama jarinya tuh keluar tuh guys. Nah ini kalau misalnya nggak disolasi, ngerinya jebol dan akhirnya kabur. Ataupun ketika ada celah kayak gini guys, dia gigitin si celah ini dan yang ada kabur guys. Jadi saran saya kalau misalnya kalian mau paketin hewan ataupun mau packing hewan, kalian lihat pertama jarak, yang kedua kalian lihat hewan apa yang mau kalian packing, yang ketiga kalian harus benar-benar bisa namanya nempatin lubang udara ataupun lubang-lubang yang sekiranya mau mungkin buat masukin hewan, mungkin lubang udara dan lain-lain, itu sekiranya yang aman guys. Jangan sampai lubang-lubang itu jadi nantinya jadi bahaya buat kalian. Ya hewannya bisa kabur kayak gitu. Nah saran saya misalkan hewannya bisa menjangkau tingginya segini nih, kalian bisa kasih lubangnya di atas kepalanya guys. Jadi si hewan itu nggak bakalan bisa manjat-manjat ke atas kardus dan ngebolongin si lubang-lubang ini guys. Ini aja nih kayak gini nih, ini masih bisa dilobangin lagi sama dia guys, digigit-gigit guys. Apalagi hewannya hewan pengerat ataupun hewan yang suka gigit-gigit barang ataupun paruh bengkok guys. Itu biasanya bahaya banget kalau misalkan si paketannya modelnya kayak gini. Nah biasanya kalau misalkan untuk burung paruh bengkok guys, saya packingannya itu lubang udaranya ada di atas guys, supaya ketika dia ke kanan ke kiri kan dia nggak bisa gigit apa-apa kan, karena nggak ada lubang kan. Tapi kalau misalnya ke atas, dia kan kayak dongak-dongak gitu guys. Dongak itu bahasanya apa ya? Pokoknya kayak ke atas gitu loh, gigit-gigit ke atas itu susah guys. Nah jadinya saya packingannya seperti itu, lubang udaranya itu di atas supaya dia nggak bisa gigit-gigit tapi tetap aman buat si hewannya karena tetap ada lubang udara guys gitu. Langsung aja yuk, nggak usah pakai lama-lama, kita bongkar paketan kali ini. Ya lupa lagi cutternya, nggak usah pakai cutter lah, kita langsung robek aja lah. Oke, kita robek guys. Sebenarnya lewat atas juga bisa sih. Nah kita robek. Wih, lucu banget guys hewannya guys. Ih, kok palanya botak. Oh oke. Nah ini langsung saya keluarin aja ya. Ini dia nih guys, hewan yang kita beli hari ini guys. Tuh, dia keluar. Dia keluar. Ya guys, dia keluar guys. Gawat, dia kabur guys. Ini kita udah siap kanebo guys, karena saya takutnya dia ini galak guys. Jadi saya takut dia gigit. Nah, ini dia nih guys, hewannya nih guys. Tuh, lucu banget kan? Kalian pasti tahu lah ini hewan apa. Nah, ini adalah namanya sugar glider guys. Sugar glider ini termasuk hewan marsupial guys. Lompat. Ya guys, baru beli udah kabur guys. Kemana tuh dia? Sebentar kita coba cari. Kayaknya ke kolong ini nih. Oh, gak ada. Kemana ya? Tadi dia kabur ke sini guys. Oh nih udah di atas nih. Wah, ini udah di atas sini nih dia guys. Nah ini kita ambil aja nih sama kardusnya. Iya dia lompat lagi. Nah itu guys yang namanya sugar glider itu dia ngeglide guys. Jadi bukan terbang ya. Jadi dia kayak melayang gitu dari ketinggian. Dia ngebukain si selaput yang ada di kaki sama tangannya guys, yang nyambung gitu. Ini kita ambil dulu nih, mana dia? Wah dia ke bawah guys. Ada di bawah. Nah ini nih. Dia ke depan sini. Nah, sini sayang. Sini. Up. Nah, kayak gini nih guys. Ini tuh bukan sayapnya, melainkan kayak selaput gitu guys, yang terhubung antara kaki sama tangannya guys.
Nah tadi saya pegang kayak gitu, itu saya nggak diontang-anting ataupun megangnya kasar guys. Itu megangnya secara lembut, itu aman-aman aja. Ih, ini lucu banget sih. Tapi saya jadi ngos-ngosan guys ya. Dia terbang lagi guys. Aduh, melayang lagi. Sebentar saya ambil dulu. Akhirnya ketangkep juga nih. Dia lompat-lompatan terus guys. Karena ini kayaknya sih nggak bonding nih guys. Alias sugar glider galak. Tapi kalau dilihat dari jenis kelaminnya guys. Oke, duh. Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari jenis kelaminnya, kalian lihat itu ada kayak jendolan di deket anusnya itu namanya testis guys. Nah, ini jenis kelaminnya jantan. Dan kalau jantan biasanya kalau yang udah umur guys, ya dia kabur terus. Biasanya kalau misalnya yang jantan kalau udah umur, dia kepalanya itu botak guys. Dan ini belum botak sih guys kepalanya. Tapi alhamdulillah ini gendut banget, bagus. Kita langsung masukin ke ini aja lah, ke terrarium aja lah. Yuk, masuk. Wah. Nah, buat kalian yang mau pegang sugar glider ekornya, kalian jangan pernah paksa. Kayak misalkan dia lagi nempel ke celana, terus kalian tarik, itu nggak boleh. Karena ekor dari sugar glider itu cukup kecil guys. Nanti beresiko patah ataupun putus guys. Tapi kalau misalkan kayak dari ubin ataupun dari keramik, itu kalian nggak apa-apa, ambil aja pelan-pelan. Karena kan ubin atau keramik itu dia nggak bisa pegangan guys. Alias dia nggak bisa nahan diri dia buat nggak mau macan diangkat gitu. Jadi kalau misalnya di keramik atau di ubin nggak apa-apa, angkat aja pelan-pelan. Tuh dia udah berusaha buat keluar terus guys. Tapi nggak apa-apa, yang pertama oke sih. Tuh lucu banget kan. Yang pertama oke, aman, sehat. Nah tinggal kita yang kedua nih guys. Kita coba keluarin yang kedua. Tuh, oh yang ini yang kedua nih. Jantan juga guys, tapi udah botak tuh. Ini artinya dia udah cukup tua guys. Sudah berumur. Kita coba ditaruh di tangan, mau nggak dia? Kayaknya sih ini yang ini lebih kalem guys karakternya guys. Dibandingkan tadi yang pertama. Aduh, gigit tapi. Digigit sama dia. Tangan kosong loh berani. Gak apa-apa. Yuk, sini yuk. Lompat yuk. Yang ini matanya blow banget guys. Tuh. Tapi sih ini kayaknya lebih kalem guys dibandingkan yang pertama tadi. Gua seruduk di belakang. Dan ini giginya udah panjang banget guys. Panjang, kuning, nggak pernah gosok gigi nih, ketahuan nih. Jangan-jangan kalian nih yang nonton video ini juga nggak gosok gigi nih guys. Jangan sampai ya. Nanti giginya bisa kuning kayak dia tuh. Ini kayaknya sih giginya nggak numbuh secara normal guys. Wah, ada manggis. Tuh, giginya panjang banget sih. Kalian lihat tuh, giginya panjang. Saya sih nggak tahu si sugar glider ini termasuk hewan pengerat atau enggak. Hewan pengerat itu, jadi si giginya itu tumbuh secara panjang terus. Dan dia harus ngegigitin benda-benda keras supaya giginya itu nggak tumbuh panjang. Ataupun buat ngumpulin si giginya guys. Wah, ini udah mulai lompat. Udah mulai keluar nih guys. Ayo sini. Tuh, tapi yang ini lebih kalem sih guys. Oh, jinak guys yang ini. Dada gua sakit sumpah. Oh, yang di dalam nggak kalem tuh. Yang di dalam lompat-lompatan terus. Ya, kena pup guys. Nah, ini tuh pup dari sugar glider guys. Sugar glider pupnya kayak tikus guys, nggak gede-gede. Ini langsung kita peperin gini aja. Nah, terus uniknya dari sugar glider, dia tuh kalau misalkan di tempat-tempat baru, biasanya pipis sama pup dulu guys. Fungsinya itu buat nandain wilayahnya guys. Nah, ini suka ngumpet-ngumpet kayak gini. Dan dia termasuk hewan yang suka ngumpet-ngumpet di pouch. Ataupun di wadah-wadah yang menurut dia tuh bisa buat ngumpet. Kayak misalkan biasanya kalau misalnya orang-orang pelihara sugar glider, pouchnya itu bisa yang dari kain, ataupun batok kelapa, ataupun tahu gelodokan burung yang buat lovebird. Nah itu bisa juga buat jadi sarangan si sugar glider buat tidur guys. Karena dia termasuk hewan nokturnal guys. Dan sekarang itu udah malam, jadi dia aktif banget nih guys. Tuh, ini sih jinak sih yang ini. Sini. Ayo dong ke atas dong. Jangan digigit. Jangan digigit, tanganku digigit. Ada ibu-ibu guys. Nah yang ini jinak guys, tuh agak kalem. Tapi saya sih nggak berani buat maksain dia buat naik ke tangan guys. Karena sebenarnya gigitan sugar glider itu nggak sakit guys, tapi bikin kaget. Jadi kayak gigitnya itu cetuk gitu, kayak bikin kaget gitu. Hai, wih dia udah mulai jalan-jalan ke badan. Sini, naik. Aduh, dia udah ke belakang badan guys. Dan ini kukunya panjang banget sih. Sini, ayo. Nih dia udah di belakang kepala saya nih. Sugar glider itu termasuk hewan yang cocok buat peliharaan di rumah ya guys. Pertama, dia perawatannya nggak ribet, simple. Yang kedua, gigitannya juga nggak bahaya buat manusia. Jadi ya cukup aman lah. Untuk makanan dari sugar glider, sebentar nih, ini masih di belakang guys. Kita pindahin dulu ke tangan dulu guys. Nah guys, jadi untuk makanan dari sugar glider,
Itu gampang banget. Yang pertama buah-buahan, yang kedua kalian bisa kasih bubur bayi guys. Kalau sugar glider kasih bubur bayi aman, tapi yang rasa pisang guys. Karena makanan utama dia di pisang ataupun buah-buahan lainnya guys. Tuh. Lucu banget kan? Makannya simpel banget, kasih aja bubur bayi terus rasa pisang, udah itu aja cukup sih. Sama makanan lainnya mungkin serangga guys. Dia suka ulet Hongkong. Gesit banget sih ini dia nih. Dia suka ulet Hongkong ataupun dia suka jangkrik guys. Nah, ini lucu banget kan? Hewan kayak gini tuh buat kalian pelihara lucu banget. Dan ini harganya juga cukup terjangkau kok guys, nggak mahal-mahal amat. Dan kalau dia kabur, kalian nggak perlu takut. Kalian cari aja wadah-wadah yang sekiranya bisa buat dia ngumpet guys. Kayak misalkan kardus ini nih. Ini kalau misalkan dia ke belakang, saya kasih kardus aja nih. Dia naik ke kardus kok. Nah gitu guys, dia masuk ke kardus kan. Jadi saya dulu pernah beberapa kali pelihara sugar glider. Dan itu kabur guys. Kabur itu kalian nggak usah panik. Dia kaburnya nggak bakalan jauh-jauh. Dia kabur biasanya ngumpetnya itu di pojokan. Entah itu pojokan lemari, pojokan baju. Kalau misalkan kalian ada lemari baju yang kebuka, itu pasti dia masuk situ ke pojokan. Dan dia punya bau yang khas guys. Jadi kalian cukup cium aja tuh wangi-wanginya si sugar glider. Pasti ketemu kok sugar glidernya ada di mana guys. Berani yo sini maju. Ih, lucu banget sih ini. Tapi dia nggak bisa diem guys tuh. Lompat-lompatan terus di badan. Kita coba keluarin yang satu lagi kali ya. Kayaknya yang satu lagi rada-rada takut guys. Situ. Up. Hai. Hello, sini. Sini, yang satu lagi agak takut guys. Dia ada di belakang tuh. Tapi dia penasaran dari tadi lompat-lompat terus. Kalau yang ini sih aman banget guys tuh. Ada di pundak saya. Kamu kenapa? Kamu takut? Hei. Tuh, dia jalan-jalan terus. Asli sih lucu banget sugar glider ini. Dan yang ini sih aman, gak gigit banget. Tadi gigit cuma dikit-dikit doang. Aman sih. Jadi sugar glider pun ada beberapa karakter guys. Ada karakter yang jumpy. Jumpy itu suka lompat-lompatan aktif. Terus juga ada yang kalem. Terus juga ada yang suka gigit-gigit. Ada yang suka crying. Jadi macam-macam lah karakternya. Ih, yang ini udah mulai keluar nih guys. Jangan kabur lagi. Lucu banget sih. Tuh, yang ini udah mulai ngendus-ngendus kuping saya nih. Biasanya kalau misalkan hewan yang sudah naik-naik ke pundak, itu paling suka gigit kuping guys. Entah itu musang, entah itu sugar glider. Saya nggak tahu, kuping itu mungkin disangkanya tetelan kali ya guys ya. Oke deh guys, mungkin sekian konten kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Jangan lupa di like dan di share kalau misalkan kalian suka dengan konten ini. Dan wajib banget untuk kalian subscribe channel Dunia Sato supaya kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang lebih seru tentunya untuk teman-teman semua di rumah. Saya sama si sugar glider 2 ini mohon pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.